واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita tentang puasa, fikih siam, di mana sebelumnya sudah saya jelaskan tentang syarat wajibnya puasa. Kali ini membahas tentang faraidus shaum, fardu-fardunya puasa atau rukun-rukunnya puasa. Baik, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidus shaum khamsatu asya'a. Adapun fardu-fardunya puasa, khamsatu asya'a, itu ada 5. An-niyatu, yang pertama niat, wal imsaku, dan menahan diri, anil akli, dari makan, wasyarabi, minum, wal jima'i, dan jima', wa ta'ammudil qai'i, dan menyengaja muntah. Jadi rukunnya puasa itu ada 5. Pertama niat, kemudian menahan makan, menahan minum, menahan jima', dan menahan tidak sengaja muntah. Jadi yang menahan ada 4, ditambah niat lengkap menjadi 5. Kemudian kita jelaskan satu persatu. La yasihhus shaum, tidak sah puasa illa bin niyati, kecuali menggunakan niat. Lil khabari, dikarenakan ada hadis yang menjelaskan innamal a'malu bin niyati, karena sah dan tidaknya sebuah perbuatan itu dengan niat. Wa mahalluha, adapun tempat niat, al-qalbu, itu hati. Di tempatnya niat itu hati, bukan lisan. Wala yushtaratu an-nutqu biha bila khilafin, dan tidak disyaratkan mengucapkan niat dengan tanpa khilaf di antara para ulama. Jadi kalau hanya mengatakan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan, tapi dalam hati tidak berkata juga, tidak bermaksud juga, maka itu tidak cukup dan tidak dinamakan niat, karena niat adalah perkataan hati. Wa tajibun niyatu, dan wajib niat likulli lailatin, untuk setiap malamnya. Jadi niatnya harus setiap malam, tidak boleh 1 bulan diniati 1 kali. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kenapa? Li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillah, dikarenakan setiap hari itu adalah ibadah tersendiri. Ala tara annahu la yafsudu baqiyatul ayyami bifasadi yaumin minhu. Tidakkah kalian tahu, kalian melihat bahwasanya tidaklah batal sisa puasa seseorang hanya dikarenakan, hanya disebabkan batal 1 hari dari beberapa hari itu. Andai kata harus digabung batal 1, maka batal semua. Sehingga Kiai Musannif menjelaskan ibaratnya, falau nawa shauma syahri kullihi sahhalahul yaumul awal alal madhab. Andai kata ada orang niat puasa 1 bulan keseluruhannya, maka yang sah untuk niat itu bagi orang yang berpuasa itu hanya hari yang pertama saja. Alal madhab, ini menurut madhab Syafi'i, karena yang kita kaji adalah madhab Syafi'i. Wa yajibu ta'yinun niyah, wajib menentukan niat. Puasa besok umpamanya, itu wajib. Fi shaumil fardhi, dalam puasa fardu. Di Ramadan, seperti nazar. Wa kadza yajibu ayyan wa lailan, juga wajib harus niat di waktu malam. Tidak boleh niat di pagi hari. Wala yadurru an-naumu wal aqlu wal jima'u ba'dan niyah, dan tidak mengapa, tidak berbahaya setelah niat kita melakukan makan, minum, jima, kumpul sama istri,
Itu tidak mengapa, tidak bahaya. Artinya umpama ada sholat taraweh, kemudian niat bersama-sama, baca niat, hatinya ikut niat, itu sudah cukup. Ya, tidak mengapa. Yang penting hatinya bergerak. Walau nawa ma'atulu'il fajri, andai kata ada orang niat bersamaan dengan keluarnya fajar, la tasihhu lahu, maka niat itu tidak sah bagi orang itu. Kenapa? Li'annahu lam yubayyit, karena orang itu tidak niat di waktu malam, tidak menginapkan niat. Seperti itu. Wa akmalun niyati, adapun lebih sempurnanya niat, ayyan wiya shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanah lillahi ta'ala, yaitu berniat mau puasa besok karena menunaikan fardunya Ramadan tahun ini. Ya, seperti biasa kita belajar bersama ketika tiap tahun oleh imam dipandu, diingatkan. Wa'lam, ketahuilah anna niyatal ada'i awil qada wa nahwi dzalik 'alal khilafil madhkur fi sholati wa qad marrah. Ketahuilah bahwasanya niat ada dan atau qada dan sesamanya itu khilaf di antara ulama. Jadi kalau qada diniati ada diniati qada, ada yang mengatakan tidak mengapa. Tapi ada yang mengatakan batal. Ini termasuk Al-Imam An-Nawawi, kalau ada diniati qada itu batal, atau qada diniati ada itu juga batal menurut Imam An-Nawawi, tapi Imam Ar-Rafi'i tidak. Dan ini sudah dijelaskan di dalam bab salat di kitab ini, bisa dicek dalam bab salat tentang niat. Wa yajibu an takuna niyatu jazimatan, dan adanya niat itu harus mantap, tidak boleh ragu. Memang benar-benar orang yang mau puasa itu memang mau puasa. Tidak boleh ragu. Kalau ragu, saya mau puasa enggak ya, mau puasa enggak ya, nah, tidak boleh itu. Ya. Tapi kalau sudah niat mantap ingin puasa, kemudian paginya puasa enggak, lanjut enggak, puasa enggak, enggak puasa, umpama ada orang bilang begitu. Di sini dijelaskan, walau nawa al khuruja minas shaum la yabtuluh ala sahih. Andai kata ada orang niat keluar dari puasanya, kondisi puasa, kemudian dia niat tidak puasa, keluar, tapi nggak makan, nggak minum, ini tidak batal puasanya. Kenapa? Karena niat keluar dari puasa itu bukan batal-batalnya sholat. Itu. Wa'alam, ketahuilah annahu la budda lis-shaim minal imsak anil muftirat, bahwasanya orang yang berpuasa harus mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa. Wa huwa anwa'un, dan hal-hal yang harus kita cegah itu banyak sekali. Minha al-akluh, diantaranya adalah makan, wasyurbuh atau wasyarabuh, dan minum. Wa in qallah indal amdi, sekalipun yang kita makan, yang kita minum hanya satu butir atau satu tetes, artinya sedikit sekali, tapi yang membatalkan ini tatkala disengaja. Bila mana tidak disengaja, meskipun habis 2 piring, airnya 1 gentong umpamanya, itu tidak batal. Kenapa? Karena lupa. Wa kadza ma fi ma'nal aklih, demikian pula yang semakna dengan makna makan. Seperti orang diinfus pakai makanan, vitamin, penyegar badan umpamanya, itu juga batal jika merujuk pada pendapat ini. Wa kadza ma fi ma'nal aklih. Wadhabitu, adapun ketentuan, annahu yafturu bi kulli ainin, bahwasanya puasa itu batal disebabkan benda wasalat yang masuk minat zahiri ilal batini, dari luar masuk ke dalam. Masuk ke mana? Fi manfadhin, lubang tembus, maftuhin, yang memang terbuka. Jadi lubang tembus memang terbuka, ya, telinga, hidung, mulut ini. Tapi angqasdin, dari kesengajaan, ma'adzikris shaum, disertai ingat puasa. Jadi yang batal itu masuk dari lubang tembus yang memang sudah terbuka, kemudian disengaja dan ingat pada puasanya. Wa syartul batini ayyakuna jaufan, kemudian syaratnya batin, perkara yang dalam itu, masuknya dari luar ke dalam itu harus berupa jauf, berupa rongga. Wa in kana la yuhilu, sekalipun rongga itu tidak melakukan proses. Wa hadha huwa sahih, dan ini adalah pendapat yang sahih. Hatta innahu law qattara fi udhunihi syai'an,
Sehingga andai kata ada orang meneteskan ke telinganya sesuatu, au adkhala milan au kisyatan fiha aftara, atau memasukkan katembat atau alat melihat barang dalam di telinga umpamanya, itu batal. Au hasya fi dzakarihi kitnan aftara alal asah, atau kemaluan seorang laki-laki atau kemaluan seorang perempuan itu ditutup pakai kapas, lobangnya itu batal. Bi khilafil iktihali, beda halnya dengan menggunakan celak. Tapi kalau hanya menggunakan celak, ini tidak batal sekalipun rasa celak itu terasa di lidah kita. Ini dijelaskan, wa in wujida ta'mul kahli li anna al-'aina laysat bi jawfin wala manfadalahu ilal jawf. Sekalipun rasa celak itu diterasa di lisan, dikarenakan mata itu bukanlah jawf dan tidak ada lubang tembus ke jawf. Ini menurut Kiai Musannif yang dijelaskan di sini. Wa kadza law gharaza sikinan fi rahmis saq la yafturuh li'annahu la yu'addu jawfan. Demikian pula andai kata ada orang mengiris betis, ya, betisnya, daging betisnya, itu la yafturuh, tidak batal puasanya. Kenapa? Li'annahu la yu'addu jawfan, dikarenakan betis itu tidak dianggap jauf. Bi khilafi ma, beda halnya law ta'ana fi batni fa innahu jaufun. Beda halnya kalau kita membedah perutnya kita bedah, dioperasi umpamanya, ya batal. Kenapa? Karena perut termasuk jauf. Wabtila'ur riq la yuftiruh. Adapun menelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Ini tidak membatalkan puasa. Syaratnya ya ludah tidak campuran apa-apa, memang hanya ludah. Nah, di sini Kiai Musannif menjelaskan, walau ikhtalata bi ghairihi, andai kata ada ludah bercampur dengan yang lain. Berarti tidak hanya ludah saja. Sawa'un kana tahiran, baik ludah campuran itu suci, kama fattala khaytan masbughan, sebagaimana orang ngemil, ya, menggigit benang ada pewarnanya, au najasan, atau campur dengan perkara najis, kaman damiyat lissatuhu, sebagaimana ada orang keluar darah gusinya, ya, gusinya, maka fa innahu yuftiru bila khilafin, ini membatalkan tanpa khilaf ulama, ya, tanpa khilaf. Falau dhahabat damu wa abyadar riq, as-sahih annahu yuftiru aydan wa yanjusu famuhu. Andai kata pun darahnya berubah menjadi hilang, darahnya hilang, kemudian ludahnya menjadi putih, as-sahih, maka menurut pendapat yang sahih ini juga membatalkan. Kenapa? Karena ludah yang ada di lisan ini masih najis. Oleh karenanya wala yutahhiru illal ma'u fayatamadmadu, dan tidak bisa menyucikan mulut ini kecuali air. Oleh karenanya dia harus berkumur-kumur untuk menyucikan mulutnya, ya, seperti itu. Walau kharraja riqah ila syafatihi faraddahu bilisani wa batala'ahu aftara. Andai kata ada orang mengeluarkan air ludahnya di bibir, ditaruh di sini, berarti bagian luar sudah ditaruh, dikit saja, satu tetes umpamanya, kemudian dikembalikan lagi ke dalam, ditelan, maka aftarah, ini membatalkan puasanya. Kemudian wakada law fattala khaytan kama law ballahu biriqihi thumma adkhalahu famuhu wa huwa ratabun wa hasala min riqil khayt ma'ariqi alladhi fi famihi fabtala'ahu fa innahu yuftiruh. Demikian pula ada orang ngunyah benang umpamanya, ngemil benang, ya, sampai basah, ya. Kemudian setelah itu dikeluarkan, setelah keluar dimasukkan lagi ke dalam, ya, benang itu. Nah, akhirnya campur antara ludah yang ada di benang dengan ludah yang ada di lisan, campur, kemudian ditelan ke perut, maka ini juga membatalkan puasa.
Bi khilafi ma law akhraja lisanahu wa ala ra'sihi riqun. Beda halnya kalau orang hanya menjulurkan lidahnya keluar. Lidahnya dijulurkan, kemudian lidah ini ada ludahnya. Walam yanfasil, kan tetapi ludah tidak berpisah dari lisannya. Ya, fa innahu la yuftiru 'alal ashah, maka sesungguhnya hal ini tidak membatalkan puasa orang itu menurut pendapat yang lebih sahih. Walau nazalat nukhamatun min ra'sihi wa sarat fawqal halqum. Andai kata ada riak, ada kerak umpamanya keluar atau turun dari kepala, kemudian berada di atas halqum, di sini, di atas halqum, ya. Nudhirah, maka ini perlu dilihat membatalkan puasa apa tidak. Nah, illam yaqdir ala ikhrajiha, kalau tidak mampu mengeluarkan, summa nazalat ilal jawf lam yuftir, tidak bisa dikeluarkan kemudian turun dengan sendirinya pada perut, maka tidak membatalkan. Wa in qadara ala ikhrajiha wa taraka hatta nazalat bi nafsiha aftarah aidan li taksirihi. Akan tetapi kalau bisa dikeluarkan tapi sengaja tidak dikeluarkan, dibiarkan begitu saja sampai dia turun dengan sendirinya sendiri, maka ini membatalkan puasa. Kenapa batal? Ditaksirihi, dikarenakan dia itu sembrono. Walau tamat madoh wastan syakah fa in balagha aftarah wa illa fala. Andai kata di siang hari ada orang menghisap air hidung atau berkumur, tapi dia menghisapnya dengan keras, dengan sangat umpamanya, lewat batas normal, atau berkumur-kumur digoyang sedemikian rupa sampai tertelan airnya, maka ini membatalkan puasa. Tapi kalau tidak, ya tidak batal. Artinya kalau hanya mengambil normalnya saja tapi pas tertelan, itu tidak batal. Wa hadza idza kana dzakiran lis-shaum, sedemikian ini semuanya yang dijelaskan yang batal itu kalau ingat dirinya kondisinya puasa. Tapi kalau tidak ingat, habis 2 piring, airnya 1 gentong, rokoknya 1 pak, umpamanya, setelah itu ingat, ya nggak batal, silahkan dilanjutkan puasanya. Itu memang rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kaum muslimin dan muslimat, kurang lebihnya bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.